ingin menyampaikan kebetulan saat kampanye Mas Ganjar atau Pak Ganjar Pranowo di Boyolali, itu saya ada di sana. Saya berbarengan di acara itu, jadi suasana kemeriahan, ekspresi dari warga itu terlihat sekali dengan berbagai bentuk. Ekspresi-ekspresi inilah yang kemudian muncul berbagai variasi termasuk anak-anak muda. Jadi si Arif sama Andono ini umur masih sekitar 18 tahun. Jadi generasi Gen Z ini lah. Generasi yang pemilu itu seperti apa belum begitu paham dia. Pemilu ya mendukung itu harus dalam batas-batas seperti apa itu juga mereka benar-benar original, bisa menggunakan trompet, bisa menggunakan pakaian, kaos, atribut dan macam-macam. Jadi saya melihat bahwa 7 korban yang paling parah ada si Arif dan Ipon. Ipon ini yatim piatu, dia nggak punya bapak ibu. Yang 18 tahun ini nggak punya bapak ibu. Kalau Arif punya. Maka waktu kita cek, si Ipon ini orang tuanya adalah ketua RT. Kebetulan di daerah Jepogos. Jadi kalau anak umur 18 tahun itu masih mentes lah ya. Masih hijau lah badannya, juga belum kekar, mohon maaf, belum seperti Pak Andika yang berbentuk badan itu kan. Jadi kalau ada aparat yang mukuli itu, dia tahu persis lah posisinya itu, kelas berat sama kelas nyamuknya masih di bawah lagi kan gitu. Jadi saya nggak habis pikir rasa getaran untuk mukuli itu seperti apa itu, rasa kemanusiaannya seperti apa, ini yang tidak bisa saya bayangkan. Kalau saya bentak saja dia pasti takut. Baru saya bentak aja takut, anak kecil-kecil kan ini. Ini yang muncul. Jadi saya melihat ini kekerasan yang begitu vulgar sekali, dipertontonkan dan di leverage ke seluruh media, bagaimana mereka keluar dari wilayah lapangan itu terus ke jalan besar langsung dipukuli. Itu sangat vulgar dan itu menimpa relawan dari Pak Ganjar yang tentu saja yang menolak cara kekerasan itu tidak hanya timnya Pak Ganjar, di Pak Ganjar Mahfud atau PDI Perjuangan atau P3. Yang menolak cara kekerasan yang vulgar di saat itu adalah ekspresi demokrasi yang tentu kalau ada tadi disebutkan kesalahan-kesalahan secara hukum, aturan-aturan pengawas pemilu itu jelas ada. Yang menolak tidak hanya kader PDI Perjuangan, Perindo, Hanura dan P3 atau tim sukses kampanye pusat dan daerah dengan cara itu, tapi hampir saya baca cukup mendapatkan penentangan yang kritis dari banyak pihak. Masyarakat civil society, apalagi komen-komen itu ya. Kalau lihat nyonyornya muka itu resistensi terhadap perlakuan yang semacam itu begitu luas. Artinya bahwa perlakuan semacam itu tidak disukai, tidak digendaki oleh masyarakat. Cara-cara bagaimana kekerasan yang diberikan pada pendukung Ganjar dan pendukung Pak Mahfud ini benar-benar rakyat tidak suka. Partai-partai politik juga tidak suka. Saya melihat bahwa penekanan-penekanan dengan cara ini itu merupakan keinginan bagaimana jangan sampai bentuk tekanan ini berakibat pada upaya-upaya terhadap hal yang menyangkut cara keinginan demokrasinya harus tegak. Jangan sampai penekanan semacam ini berakibat pada keinginan, kalau kemarin ada yang ngomong pesta-pesta itu menjadi tidak riang.
Itu saya lihat dan saya melihat kalau gelombang penolakan perlawanan ini mulai dari baliho yang disobek, kemudian pengaturan pertemuan yang mulai beberapa caleg diikuti. Ini ada sesuatu yang mulai memunculkan resisten dari masyarakat. Saya sebut sekali lagi juga di Juwiring juga demikian. Juwiring malam kita pasang baliho Pak Ganjar Pranowo dan atribut partai, jam 1 dipasang, jam 3 hilang. Di waktu Pak Ganjar ada di sana. Ya, ini rangkaian, tidak bisa dilihat hanya sekedar pemukulan, tapi juga rangkaian sebelumnya menunjukkan adanya gelombang ketidaksukaan yang harus segera ini diredam secara bijaksana, secara hukum tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari cara pandang hukum. Saya dari cara pandang demokrasi tetap ingin melihat netralitas aparat. Yang terekspresi adalah dari oknum-oknum aparat supaya pemilu ini benar-benar ditegakkan dan berjalan secara damai. Berjalan secara damai itu merupakan suatu akibat dari jujur dan adil. Adilnya di sini adalah merupakan adilnya penegak aparat di dalam kontestasi pemilu. Ini yang bisa saya sampaikan. Masyarakat, rakyat sudah mulai cerdas. Rakyat mulai jeli. Rakyat mulai melihat, loh tadi malam di Malang kok paginya hilang. Cuma mau urusan izin saja kok ribet misalnya. Rakyat mulai cerdas, saya melihat, dan kalau ada hal yang tidak netral ini bisa berakibat kegaduhan. Kegaduhan dan bisa sulit diredam. Maka untuk itu biarkan rakyat, biarkan pesta demokrasi ini menjadi hajatan publik, hajatan rakyat. Ya, penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu akan berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Kami peserta pemilu akan mengikutinya. Rakyat ini sudah sangat mampu menerima kemenangan maupun kekalahan dalam suatu kontestasi. Ya. Itu hal yang biasa. Sebaliknya rakyat pasti muak dan akan melawan, campur tangan aparat kalau itu demi kemenangan salah satu pihak. Tapi kalau netralitas ini berjalan, rakyat sudah terbiasa sejak Pilkades, Pilkada, Pilgub, sudah terlatih 5 tahun ini untuk kalah dan menang. Yang tidak bisa diterima apabila ada campur tangan aparat yang memenangkan salah satu pihak. Nah, ini yang saya katakan, ini bahaya. Ya, ini bisa bikin gaduh. Sedangkan kita percaya, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung, intinya bahwa dia adalah abdi negara, bukan sekedar abdi pemerintah. Oleh karena itu, proses politik aparat diwajibkan di undang-undang harus bersikap netral, terutama institusi-institusi yang ada. Kalaupun ada, nih sekali lagi, kalaupun ada yang memiliki preferensi terhadap capres-capres tertentu, secara pribadi, namanya juga manusia, kita masih bisa paham loh ya. Tetapi sekali lagi, di era demokrasi saat ini, yang preferensi-preferensi ini haknya dibatasi selaku abdi negara, baik itu Polri dan TNI. Maka kami tetap minta untuk tidak ada hal-hal yang namanya ketidaknetralan institusi. Saya tidak mengerti apakah kasus di Boyolali ini. Banyak mau kemana? Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Oknum aparat terhadap pemasangan-pemasangan beberapa
beliau juga yang kami mengerti, ya kan. Saya katakan oknum aparat, ya, karena institusi sudah menegaskan netralitasnya. Ini penting dan rakyat sudah cerdas membacanya. Ini baru yang ke depan adalah klaim soal bansos, ya. Mengklaim soal bansos yang itu adalah bansos adalah program negara, program yang disetujui antara pemerintah dan DPR, ya. Tidak dari pemerintah saja. DPR menyetujui anggaran dan dilaksanakan. Jangan sampai mengklaim aparat dengan bansos ini hanya akan dijadikan sebagai komoditas elektoral. Kami ingin bahwa yang saat ini muncul di publik atas perlakuan beberapa pihak yang terkait dengan aksi kekerasan-kekerasan seperti di Boyolali, ya, apalagi sampai ada korban secara fisik, ya. Semoga tidak berlanjut, ya. Ini harus kita rem, karena menurut kami ini adalah bukan ekses lagi dalam demokrasi, ini adalah pelecehan terhadap semangat demokrasi yang kita tegakkan secara bersama-sama di era reformasi, ya. Dengan tentu tadi sudah diharapkan oleh ketua tim kampanye nasional dan para deputi, jangan sampai ini akan terus menjadi hal-hal yang biasa, apalagi mendekati kampanye terbuka. Kami ingin reformasi yang terkait dengan demokrasi tidak mundur ke belakang, sehingga demokrasi tidak berangkat dari titik nol lagi, dan pemunduran semacam itu jelas merupakan satu anomali secara historis yang kemarin kita gemakan. Kita ingin pemilu damai. Bahkan Pak Jokowi juga ingin, kita tidak ingin setback. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak mundur, termasuk di dalam proses kita berdemokrasi. Anomali-anomali semacam ini tentu harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan begitu saja, terutama oleh para komponen demokrasi yang tentunya ada usaha untuk membalikkan arah jarum demokrasi kita yang sudah terkonsolidir untuk bisa maju. Konsolidasi ini menjadi tidak maju, bahkan menjadi mundur. Demikian refleksi dari kasus di Boyolali. Jangan dilihat secara miopik, tapi harus kita lihat lebih menyeluruh dalam konteks kita berdemokrasi. Ini bukan persoalan Ganjar atau persoalan Mahfud atau persoalan partai pengusung atau persoalan tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah, tapi persoalan demokrasi kita yang harus kita jaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad.